Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis virtual yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sama-sama kita muliakan Ustaz Mahmud Mahfud LCMH. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ahlan Ustaz Mahmud. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum jami'an. Waktunya memperluangkan waktunya karena sama-sama kita ketahui beliau adalah salah satu orang yang masya Allah sibuk di luar sana. Sibuk karena nggak ada yang lain. Alhamdulillah Ustaz Mahmud bisa menyisihkan waktunya untuk kajian di 10 malam terakhir ini. Baik, beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau juga alumni LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Kemudian beliau mendapatkan magisternya dari Semarang, Ustaz ya? S2-nya, Ustaz ya? Iya. Ya. Beliau udah magister hukum di Universitas di Ponorogo, Ustaz ya? Unisula. Oh, Unisula di Semarang. Jadi beliau bukan hanya sekedar paham masalah syariah, insya Allah di praktek keindonesiaan pun beliau paham, karena beliau pun juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD ya saja di Jawa Tengah, dan sekarang sudah menghabiskan masa baktinya dan kembali berdakwah di dunia perkampusan ini. Ahlan Ustaz Mahmud. Baik. Ahlan. Kita mulai saja pelajaran Darsanal Yaum, pelajaran materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi tentang masalah puasa dalam Al-Quran, mengapa Ustadz Muyasir dan teman-teman dan dosen-dosen memilih judul ini? Karena memang ada beberapa materi yang menarik di masalah berbicara tentang masalah puasa ini. Sekalipun mungkin Ustadz, kenapa nggak kita ambil di awal? Tetap ada beberapa materi yang terkadang kita terlewat di awal dan di akhir ini. Insya Allah sebelum kita mengakhiri Ramadan ini, ada beberapa ilmu yang penting pun yang akan bisa kita gali pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita persilahkan Saudara Hikmat untuk membaca tafsir surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini. Hikmat adalah salah satu mahasiswa Al-Manar juga, semester 6. Dan silakan Hikmat untuk dibaca potongan ayat yang kita baca pada malam, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, itu adalah ayat yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ustaz Mahmud untuk melanjutkan materinya. Baik, tafadhol Ustaz. Iya. Ustaz. Dede. Sebentar Ustaz. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan peserta sekalian dimanapun Anda berada, tak terlupakan Ustadz Rajasa dan Hikmatiar ya,
selaku pembaca dan pembaca Al-Quran tadi di awal acara ini, dan semua peserta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, 10 hari yang terakhir, kita masih bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, segar, bugar, tegar, sabar, dan semoga sudah tidak lapar. Amin. Karena sudah pada berbuka semua insya Allah. Kecuali yang ditunda termasuk saya, karena harus mempersiapkan acara ini. Tapi insya Allah setelah ini ya akan kembali ke dapur ya. Sekarang masih di dapur rekaman. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengerti hak, mana batil, mana ma'ruf, dan mana mungkar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang saya kira tidak terlalu spesial tapi cukup jadi bekal dan tidak begitu eksklusif tapi insya Allah berdampak positif. Begitu pula tema ini sering kita dengar sehingga bukan tema baru tetapi perlu dan bukan tema asing tetapi penting, yakni tentang fikih Syam. Walaupun fikih Syam ini mestinya harus disampaikan sejak awal Ramadan ya. Kalau pas begini ini ya mestinya fikih itikaf begitu ya. Karena tinggal 9 hari lagi kita puasa, tapi tidak ada jeleknya kalau kita untuk mengingat kembali tentang kualitas fikih puasa kita agar bisa lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariatnya, maka perlu barangkali pada kesempatan kali ini kita kembali memperdalam tentang fikih Syam. Di mana fikih yang akan kita bahas ini berlandaskan ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan, yaitu dari surat Al-Baqarah 184 sampai 187 ya. Betul Ustaz ya? Ya, Ustaz. Oke, jadi tentang puasa intinya tentang apa itu puasa dan bagaimana rukhsah-rukhsahnya puasa gitu ya. Apa halangan-halangannya, apa saja yang diperbolehkannya dan apa yang menjadi larangannya. Intinya ayat-ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa, kemudian rukhsahnya, lalu juga ada sebagian larangannya sebagaimana orang dilarang untuk berhubungan badan di siang hari pada saat di bulan suci Ramadan. Langsung saja saya akan masuk kepada materi ini, yaitu tentang saum. Ya, kita akan awali dari makna saum ya. Kalau ayatnya saya kira tadi sudah disampaikan. Sebelum kita membahas makna saumnya adalah sababun nuzulnya dulu ya. Setiap ayat itu biasanya ada latar belakang yang menjadikan ayat itu turun. Ya, atau biasa disebut kalau terkait dengan ayat namanya sababun nuzul, kalau terkait dengan hadis namanya sababul wurud ya, yaitu sebab terjadinya sesuatu itu pasti ada yang melatar belakangi. Nah, untuk khusus surat Al-Baqarah 184 ini ada sababun nuzul yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW sebelum ayat ini turun. Itu diriwayatkan dari Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal berkata sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah saat beliau hijrah ya berpuasa di hari Asyura dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah saat itu masih ya berpuasa di hari Asyura dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Berarti hanya 4 hari ya setiap bulannya 3 hari, kemudian setiap tanggal 10 Muharram beliau puasa tanggal Asyura itu. Nah, umat Islam pada masa Rasulullah SAW puasa wajib hanya 3 hari setiap bulannya. Sehingga praktis pada saat itu hanya 4 hari yang diwajibkan, belum ada kewajiban lain. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa 10 Muharram. Lalu beliau bertanya kepada kaum Yahudi, mengapa kalian puasa 10 Muharram? Mereka menjawab bahwa 10 Muharram itu ya adalah hari di mana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu kami dalam rangka menghormatinya ya, Nabi Musa pun puasa 10 Muharram dan kami mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa ini sebagai tanda syukur kami atas keselamatan kami dari kejaran Fir'aun pada saat itu. Nah, setelah itu
Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kalian saja yang umatnya Nabi Musa itu ikut berpuasa dalam rangka menghormati dan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah karena kalian diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka Rasul mengatakan sesungguhnya kami umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Ya, kalau kalian berpuasa seperti itu kami juga lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Karena kami adalah sama-sama Nabi. Dan kami adalah sama-sama satu milah. Maka kami pun juga akan melakukan puasa 10 Muharram. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat semuanya untuk berpuasa Asyura. Dari kata-kata Ashrun. Ya, kata-kata Ashrun yaitu 10. Berarti tanggal 10 Muharram. Tapi setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi instruksi baru. Setelah Rasulullah puasa 3 hari setiap bulan, lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya mengikuti jejak langkah daripada Nabi Musa alaihissalam untuk puasa 10 Asyura sebagaimana orang Yahudi juga mengikutinya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah memberikan SK baru tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 84 yang mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah latar belakang daripada ya turunnya ayat ini. Kenapa saat itu Rasulullah SAW hanya diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa tanggal 10 Muharram karena menghormati Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan beban yang lebih berat lagi, bukan hanya 3 hari setiap bulan dan 1 kali dalam setahun yaitu puasa Asyura, tapi Allah bebankan dengan puasa sebulan penuh. Ya, kalau ini kita hubungkan misalnya 4 hari setiap tahun, 4 hari ya setiap 3 hari setiap bulan, 1 hari setiap tahun. Kalau ini adalah misalnya di 3 kali 12 gitu kan, berapa 3 kali 12 berapa Ustadz? Ya sekitar 60 3 kali 12 berapa? 36 ya betul. Nah itu kalau misalnya dikalikan 10 gitu ya, dikalikan 10 kan sama dengan 360 kalau nilainya ya, nilai pahalanya ya, dikalikan 36 kali 10 kan sama dengan 360. Itu adalah jumlah hari dalam setahun. Ya kan? Yeah. Itu kalau setiap bulannya 3 hari kali ya 12 berarti kan 36. Yeah. Paham nggak ini? Ya? Paham, Bang. Nah, 36 setiap harinya dinilai oleh Allah 10 kali lipat pahalanya. Maka sama dengan 300. Berapa? 360. Dan itulah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, berarti kualitas daripada 1 bulan 3 hari tadi dikalikan 12 ya, berarti 36. 36 kali 10 sama dengan 360, itu sama dengan kita puasa setahun. Ya. Karena setiap bulannya 3 hari, nilainya 10 berarti seperti setahun. Nah, itu ditinggalkan, tidak lagi diwajibkan kepada Rasulullah SAW, termasuk Asyura tidak wajib. Maka Allah menggantinya dengan puasa setahun itu hanya sekali, yaitu sebulan sekali. Ya, yaitu 30 hari atau 29 hari. Walaupun tetap kualitasnya 1 hari itu 10 kali lipat. Kalau kali 30 hari dalam bulan Ramadan berarti kan 300. Ya kan? 300 hari. Maka untuk menyempurnakan ini dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, 6 hari di bulan Syawal setiap harinya nilainya 10. 10 kali 6 sama dengan 60. Di total menjadi 360. Maka sama nilainya dengan puasa 3 hari setiap bulan kali 12 kali 10 kali lipat 360 sama dengan kita puasa 1 bulan Ramadan 30 hari nilainya 300 hari ditambah lagi dengan puasa Syawal 6 hari yang setiap harinya sama dikalikan 10 sama dengan 60 maka totalnya sama persis 360. Nah, inilah persamaannya ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membawakan lebih berat lagi. Oleh sebab itu, puasa sunnah Ayyamul Bid, ya, tanggal berapa? Ayyamul Bid
13, 14, 15. 13, 14, 15. Kenapa dikatakan yaumul bid adalah padang bulan, ya, bulan purnama, terang saat itu. Maka itu sudah tidak lagi menjadi wajib. Dulu sebelum Ramadan diwajibkan, itu adalah sebuah kewajiban. Ini sekedar perbandingan kenapa Allah menggeser, ya, 3 hari setiap bulan tidak wajib, tapi diletakkan menjadi diganti kompensasinya 1 bulan penuh, yaitu 1 bulan Ramadan, ditambah lagi kalau ingin nambah pahalanya, yaitu 6 hari di bulan Syawal, sehingga tetap nilainya sama 360 hari. Oke, itu sekedar perbandingan. Sekarang apa makna siam? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Apa itu siam? Sebagaimana sering kita ketahui, asyam atau as-saum itu maknanya sama. Soma yasumu sauman, soma yasumu siaman, sama, ya, dari kata-kata soma. Nah, ini artinya apa secara secara bahasa, secara etimologi? Maknanya adalah amsaka yumsiku imsakan. Jadi semua bentuk, ya, menahan diri, bentuk, ya, menghindari segala sesuatu, itu namanya imsak. Oleh sebab itu orang yang mogok bicara, orang mogok kerja, orang mogok ngajar, orang mogok sekolah dan kuliah, apalagi mogok bayar, nah itu SPP, itu sama dengan imsak, gitu kan? Karena dia menahan diri. Nah, semua segala tindakan yang menahan segala perbuatan yang dilakukan namanya imsak. Menahan makan, imsak. Menahan minum, imsak. Menahan hubungan dengan istri juga imsak, dan seterusnya. Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana Maryam saat itu tidak mau bicara dengan orang lain. Inni nadartu lirrahmani shauma. Maksudnya shauma di situ bukan puasa, tapi as-sukut, di makna menahan diri dari bicara. Nah, dari makna etimologi ditarik ke makna terminologi. Imsaknya lebih terukur. Kalau tadi imsak kan luas tuh. Imsak apa saja, ngomong, termasuk imsak, termasuk puasa. Puasa ngomong, puasa komentar, puasa bicara, puasa ya, tidur, gitu. Melek terus berarti kan. Nah, puasa macam-macam itu. Nah, maka dari sini kemudian ditarik ke makna yang lebih luas lagi, lebih spesifik lagi. Kalau secara lugawi maknanya lebih luas, kemudian dikerucutkan menjadi makna yang lebih sempit, yaitu khusus dari sisi pandangan syar'i. Apa itu? Ibadah kepada Allah, ya, dengan menahan diri dari makan minum, itu secara lahir, ya. Makan minum secara lahir, dan pembatal-pembatal lainnya. Nah, pembatal-pembatal lainnya ini ada yang bersifat, ya, zahiri, ada yang bersifat batini. Kalau yang zahir adalah menahan makan, minum, ya, dan pembatal-pembatal lain nanti yang disebutkan di belakang. Sementara yang bermakna batiniya, bermakna hakikiyah adalah menghindari atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasanya. Sekalipun tidak membatalkan, ya, puasa secara zahir. Nah, sejak kapan itu? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau mana imsak secara lughawi itu lebih luas lagi. Mau sehari, mau sebulan, mau setahun, itu imsak semua. Tapi kalau puasa ada batasan waktunya untuk menjadikan umat Islam ini berdisiplin tepat waktu, ya, baik memulai maupun mengakhiri. Seperti kita kuliah tepat waktu jam 1 mestinya harus masuk, pulangnya jam 4. Jangan jam 1:30 baru masuk, atau jam 2 juga baru masuk, atau mau pulang hikmatiar baru masuk, begitu, ya. Nah, ini nggak disiplin begitu. Oke, lanjut. Sekarang adalah hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, jelas, ya. Ya ayyuhalladzina, dengan kata-kata kutiba. Kutiba itu bermakna furido, bermakna, ya, aujaba yujibu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua sebagai mukmin. Jadi alaikum di sini mukminin, hanya orang mukmin, nggak wajib bagi orang kafir. Maka kalau ada orang kafir puasa nggak sah, karena mereka bukan orang yang berkewajiban, nggak memenuhi syarat sebagai orang mukallaf. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat Nasrani, umat Yahudi juga pernah berpuasa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Yahudi, yaitu dengan puasa Asyura, salah satu contohnya. Mereka melakukan itu juga diwajibkan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu pula juga kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Lanjut, hadisnya juga sama, bunyal Islamu ala khamsin. Lanjut, Ustaz. Next.
Terus, nah, sekarang bagaimana cara kita mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan? Kalau tadi dibatasi sehari, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu yang sifatnya harian. Batasan harian, standar harian, disiplin dalam bentuk harian. Sekarang bagaimana kita mengawali dalam waktu 1 bulan dan mengakhiri dalam 1 bulan? Maka harus ada standarnya. Harus ada karakteristiknya. Harus ada tanda-tanda kapan kita mulai dan kapan kita berhenti. Ibarat kalau di jalanan itu ada traffic light. Ada hijau jalan, ya merah, stop. Kapan hijau dan kapan stop. Dan sekarang ini lampu kuning 10 hari yang terakhir ini. Siap-siap ngerem gitu ya. Ngeremnya pelan-pelan, tawaduk, khusyuk, istiqomah, beribadah. Nah awal Ramadan atau awal Ramadan itu menurut ijma ulama wajib menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ini yang wajib. Walaupun ada pendapat lain menggunakan hisab. Tapi pada dasarnya harus ru'yatul hilal dan itulah sunnah Rasulullah di sejak awal. Bila tidak sampai terlihat hilal maka digenapkan menjadi 30 hari. Ya itu menurut jumhur, ijma itu sudah. Nggak ada yang menentang. Para ulama berpendapat berapa orang yang melihatnya? Minimal 1 orang yang melihat hilal itu. Untuk bisa menetapkan terlihatnya tanggal 1 Ramadan. Tapi harus orang ini ada disumpah, melihat apa tidak. Lalu dia adalah orang adil, maksudnya adil tidak suka bohong, gitu ya. Tidak suka dusta dan tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Tapi kalau dia preman dan suka bohong, suka tipu, kemudian mengaku-ngaku melihat, nah ini nggak bisa diterima. Karena keadilannya di situ, yaitu integritas dirinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan dia pura-pura tahu, sebenarnya tidak tahu, atau seperti mimpi, atau karena mabuk, kunang-kunang matanya seakan-akan melihat matahari, padahal dia sedang sakau gitu ya. Nah orang seperti ini nggak diterima, karena keadilannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini gara-gara sakau seakan-akan melihat bintang dan rembulan. Itu memang berbintang-bintang matanya ya, puyeng banyak bintang 7-nya itu ya. Makanya jangan sakau biar nggak berbintang-bintang ya. Jika ada seorang mengaku kemudian maka kalau mengaku dan dia itu paham betul, yakin betul, ya para ulama khilaf. Saya melihat ya bagaimana cara menerima mereka. Jumhur ulama mengatakan wajib berpuasa sendirian berdasarkan ru'yanya kalau dia mengakui sendiri, gitu ya. Kalau mengakui sendiri, maka dia wajib melakukan sendirian. Sebagian ulama mengatakan wajib berpuasa bersama kaum muslimin. Ya. Nah, kalau itu kemudian diambil kesimpulan, maka harus ada pembanding. Jangan sampai orang ini kemudian dipercaya begitu saja. Walaupun Rasulullah juga pernah ya mengikuti kesaksian seseorang, kemudian Rasulullah mengumumkan. Tapi kalau ingin meyakinkan, maka sebaiknya harus dibandingkan dengan orang-orang lain. Sebagaimana kalau di Indonesia itu di beberapa tempat ya, bukan satu tempat. Ru'ya hilal suatu negeri ya, awal Ramadan itu satu negeri berlaku seluruh negeri yang lain. Berarti ini adalah ittifaqul matali', yaitu tempat munculnya rembulan. Ataukah setiap negeri mengikuti ru'ya hilal masing-masing negerinya? Ini namanya ikhtilaful matali'. Nah, menurut Wahbah Az-Zuhaili gitu ya. Ini jumhur ulama, ru'ya hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lain. Sepanjang malamnya beririsan ya, durasinya antara 1 sampai 9 jam. Jadi kalau pada jarak ada irisan 1 sampai 9 jam antara satu negeri dengan negeri itu, maka sebaiknya 1 matlak. Agar menjaga persatuan umat sebagaimana kita sholat waktunya sama, sebagaimana kita puasa waktunya sama. Maka demi persatuan, apabila antara satu negeri dengan negeri yang lain 1 sampai 9 jam itu ada irisannya, seperti kita dengan Saudi 5 jam, artinya satu matlak. Sana sudah puasa atau kita sudah puasa, Saudi juga harus puasa. Karena itu 1 matlak. Tapi ada mengatakan yang lain bahwa Asy-Syafi'iyah dan Sunani setiap negeri mengikuti ru'yah hilal masing-masing. Dan ini diikuti oleh Indonesia. Kalau Saudi pun sudah puasa dan terlihat katanya Indonesia belum, ya kita nggak usah ngikut-ngikut. Ini mengikuti madzhab Syafi'i dan As-Sunani. Dan ini diperkuat oleh mufti dari Saudi Arabia yaitu Syekh Utsaimin. Bahwa ini setiap negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Pada satu saat Ibnu Abbas ya pergi ke satu daerah, ke sebuah negeri yang jauh dari Madinah, ya mulai ditanya, Madinah sudah mulai puasa. Kok kamu nggak puasa sekarang? Loh, di sini belum terlihat kok.
Ya kami nggak puasa, kami akan tunggu sampai terlihat sendiri. Nah inilah sebagai dalil oleh Asy-Syafi'i dan As-Sun'ani bahwa setiap negeri itu punya matlak masing-masing, tidak perlu ikut-ikutan ke matlak yang lain. Kalau di negerinya belum terlihat. Maka kalau nggak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari atau 29 hari sesuai dengan urutannya dan tahapannya. Lanjut, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana mengakhiri Ramadan? Tadi mengawali, ya. Kalau masalah ukurannya berapa derajat itu nanti sudah ada pakarnya, ya. Nggak perlu diperdebatkan itu. Sudah ada pakarnya itu berapa derajat dan segala macamnya itu. Itu tim ruqyah itu. Ustaz Raja Sang lebih ngerti itu karena pakar ruqyah, ya. Ruqyah apa ruqyah? Gitu, ya. Kalau Ustaz pasti ruqyah itu, ya. Itu beda lagi, pakar ruqyah dengan ruqyah. Jangan salah ucap loh. Ruqyah dengan ruqyah beda. Kalau ruqyah itu melihat hilal, kalau ruqyah itu bagiannya kecerdasan, ya, yaitu seringkali mengobati orang yang kena macam-macam itu, ya. Maka kalau puasa begini nggak laku itu ruqyah karena udah pada diikat semua itu setan-setannya. Itu yang setan gondol, yang setan gondrong yang berkeliaran, ya. Yang masih gondrong-gondrong. Lalu akhir Ramadan, wajib menentukan akhir bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal juga sama ketika ya kita mengawalinya. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Sama ini cuma sebagaimana bulan Sya'ban. Kalau nggak terlihat, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Ya. Nah, ketika Ramadan pun mengawalinya harus dengan hilal, ketika membatalkan juga harus dengan hilal. Ya. Maka asumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu kan, faman syahida minkum syahra fal yasumhu, itulah. Faman syahida minkum asyara bi mana al-hilal. Fal yasumhu, kalau itu memulainya harus diawali dengan melihat hilal. Nah, begitu pula mengakhirinya juga harus melihat hilal itu sendiri. Jika ada yang melihatnya, maka minimal gitu ya, minimal berjumhur ulama 2 orang yang melihatnya. Mengapa ada perbedaan di sini? Kalau mengawali cukup 1 orang, tapi kalau mengakhiri 2 orang, ya. Karena mengawali itu kan tidak seberat orang mengakhiri. Sebab kalau mengakhiri sampai batal kan. Ternyata belum waktunya Idul Fitri. Gitu kan. Makanya di situ ada yaumus syak kalau di awal Ramadan itu. Yaumus syak antara awal Ramadan atau akhir dari Sya'ban. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan ini, kalau ada orang mengaku-ngaku sebelum tanggal 1 Syawal kok katanya sudah melihat, maka membatalkan orang yang puasa. Maka harus 2 di situ. Ya. Maka yang melihatnya minimal berjumhur ulama adalah 2 orang. Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Syawal sendirian, wajib berbuka bersama kaum yang lain. Jadi kalau dia mengaku-ngaku, kalau nggak ada temannya, dia ikutin yang lain dulu. Sampai kaum muslimin menentukan bahwa ini memang sudah saat tanggal 1 Syawal. Ya. Tapi jika hilal Syawal terlihat siang hari, gitu ya, kaum muslimin ketika itu juga berbuka dan sholat id. Jika terjadi sebelum zawal, siang harinya sebelum duhur, maka di sini ya mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jangan kemudian puasa sendiri. Ya, kalau itu sudah terlihat, maka seluruhnya harus mengikuti. Jadi ikutilah jumhur ya daripada kaum muslimin karena mereka barangkali punya saksi yang lebih dari 1. Lanjut. Lanjut. Oke. Terus apa berhenti dulu? Masih, terus. Pertanyaan, Ustaz. Oke. Didiskusikan. Okay. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Robi. Ya. Perbedaan penetapan Ramadan dan Syawal pada zaman para ulama mazhab di masa-masa awal apakah juga terjadi, Ustaz? Seperti halnya hari ini NU Muhammadiyah di Indonesia sempat ada perbedaan beberapa tahun yang lalu. Mungkin di akhir-akhir ini saya lihat sudah satu kesepakatan, Ustaz, ya, beberapa tahun ini terakhir. Cuma mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kan sempat ada perbedaan memulai dan mengakhirinya. Apakah di zaman ulama klasik, ulama mazhab itu sempat ada perbedaan ini, Ustaz? Oh, di masa Rasul aja lebih klasik aja dimulai juga, apalagi di masa mazhab. Oh, mazhab itu kan mengikuti Rasul kan gitu. Yeah. Kalau Rasulullah dan sahabat lebih dan lebih tua, lebih senior dan lebih duluan daripada para ulama, dan ulama itu mengacu kepada sahabat dan Rasul, ya otomatis lah itu juga melakukan itu. Walaupun teknisnya mungkin beda-beda dengan kita zaman sekarang ini ya. Tapi yang jelas tetap aja bagaimana mereka nggak ruyah gitu loh. Tetap saja menggunakan karena tadi pendapatnya kan sudah jelas Imam Syafi'i, Sun'ani, jumhur ulama itu pendapat mereka. Apakah mereka hanya berpendapat lalu tidak melakukan? Kan aneh kan? Ya kan nggak mungkin mereka berpendapat tapi tidak melakukan ataupun tidak menyarankan, minimal fatwanya kan?
Kan logikanya kan gitu. Hmm. Nah, mereka berpendapat harus ru'ya minimal 1 orang, kalau Syawal 2 orang. Terus mereka diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya, namanya lucu, mufti yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu namanya. Hanya berfatwa tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Minimal dia mengajak orang atau mungkin dia melihat sendiri. Itu jelas dong, itu sesuatu yang aksiomatik lah. Masa cuma berpendapat, kemudian tidak melakukan ataupun tidak mengajak yang lain. Jadi sempat ada mungkin karena perbedaan pendapatnya di masalah penentuan saksinya saja. Ya, ada 2, ada 1 kan gitu. Tapi melakukan, kalau itu sudah menjadi pendapat, saya kira mereka nggak tinggal diam. Gitu. Yeah. Wong mereka itu merujuknya kepada referensinya Rasul dan sahabat kok, ya. Otomatis lah itu, udah aksiomatik lah gitu ya. Dan ya perbedaan seperti ini juga pasti ada saja karena Rasul pun pernah. Tuh, tadi itu antara sahabat Ibnu Abbas dengan yang lain kan sama. Pangkalnya adalah Ibnu Abbas kalau nggak salah ke mana waktu itu, antara Hijaz dengan beliau pergi kemana saya lupa, dan itu jauh jaraknya dari Medina. Rasul sudah berpuasa, beliau belum gitu. Atau ketika itu masih masa zaman sahabat yang lain ya, mungkin setelah Rasulullah wafat, saya kurang pas intinya di dalam Bidayatul Mujtahid nanti dibuka lagi ya. Itu ada pendapat, ada ungkapan dari riwayat bahwasanya Ibnu Abbas itu puasa belakangan gitu. Karena dia belum melihat di daerah yang dia ada di situ gitu. Walaupun dia mendengar, nah ini berarti ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i bahwa setiap negeri itu punya matlak masing-masing. Gitu loh. Jadi bukan ittifaqul matlak tapi ikhtilaful matlak. Bukan sesuatu yang munkar gitu saja. Jadi orang seakan-akan kalau berbeda. Perbedaan ini kan di zaman Rasul aja Rasul nggak maki-maki orang yang berbeda kok. Kalau itu sesuatu perbedaan, masa sahabat sekelas Ibnu Abbas yang insya Allah juga surganya sudah tersedia, kalau itu mungkar kan dosa besar dia dan menanggung dosa orang banyak. Jangan puasa dulu, padahal sudah masuk puasa, bukan dosa besar. Padahal dia yang dijamin oleh Rasulullah, Allahumma alimu ta'wila, dan dialah pembawa ya risalah Rasulullah SAW yang banyak mewarisi ilmu tafsirnya Rasulullah kan, mustahil lah. Gitu kan, orang-orang seperti ini kemudian melakukan kemungkaran. Kita nggak tidak sampai hati mengatakan bahwa iya. Kalau sikap sebuah organisasi misalnya suatu organisasi hanya melihatnya dengan cara hisab tanpa memperdulikan harus ru'yah, cara menyikapinya seperti apa ini Ustaz? Biar itu tergantung. Memang pada dasarnya semuanya harus ru'yah. Pada dasarnya melihat bulan itu adalah ru'yah kecuali fa'in humma alaikum kan gitu. Fa'in humma alaikum baru menggunakan hisab. Jangan hisab dulu baru ru'yah gitu loh. Karena hadisnya jelas sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, bukan sumu li hisabihi wa aftiru li hisabihi, bukan. Nah, kalaupun sekarang itu sudah ada kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa diperkirakan, bisa diprediksi, itu kan prediksi yang kadang-kadang juga meleset. Ramalan cuaca sering meleset. Hujan, mengguyur Jakarta, ternyata ditunggu sampai malam nggak hujan-hujan. Itu kan prediksi, namanya setiap perakiraan. Ya. Nah, kalau itu yang menjadi perakiraan, ya bisa benar, bisa tidak. Allah alam. Yaitu ijtihad mereka sudah. Iya, ijtihad itu terserah lah itu ya. Baik. Kemudian ada diskusi lagi Ustaz. Perintah puasa Ramadan itu tadi kan disebutkan di surat Al-Baqarah 183 sampai 184 ya Ustaz ya. Iya. Padahal kalimat Ramadannya itu ada di 185-nya Ustaz ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an kan 185. Iya. Tapi kan kita tahu bahwa itu sababun nuzulnya pada saat tanggal 10 Sya'ban ya tahun 2 Hijriah. Walaupun tidak eksplisit kan gitu. Ya kan? Sholat kan juga sama, zakat juga sama kan disebutkan gitu ya. Tetapi di situ dari sababun nuzulnya Rasulullah SAW diwajibkan tanggal 10 Sya'ban 2 Hijriah. Nah, setelah itu sebulan berikutnya tanggal 17 Ramadan kan perang Badar. Dan itulah perang pertama pada saat saum Ramadan pertama. Dan kemenangan pertama bagi umat Islam dengan segala kelemahannya dan kekuatan mentalnya. Kelemahan dari sisi perlengkapan dan persenjataan dan jumlah tentara, tapi menang mentalnya karena sedang dalam keadaan puasa. Masya Allah.
Jadi Ya. puasa tidak menjadi alasan sebenarnya Ustaz. Enggak ada, itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu produktif, bukan naumus shaimi tapi jihadus shaimi ibadah sekarang itu. Sekarang itu kita terlena dengan naumus shaimi, padahal itu hadisnya dhaif bahkan maudhu. Kalau itu dipakai sudah nggak dapat pahala, tambah dosa lagi menipu-nipu Rasul, gitu kan? Nggak boleh. Baik. Ada pertanyaan terakhir Ustaz, boleh puasa yaumul bid apakah boleh dilakukan selama 3 hari di luar hari putih? Jadi selain 13, 14, 15 kalender Hijriah. Pertanyaan kedua, menurut Rasulullah puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Tapi kenapa Rasul tidak melakukan puasa Daud, tapi menganjurkannya hanya Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid? Iya, namanya saja yaumul bid, nah, diganti yaumul aswad nanti tuh, yaumul sawat gitu, ya, hari hitam gelap itu, ya. Yaumul Sud juga ada riwayatnya Ustaz, kalau tidak saya pernah mendengar, Anda pernah dengar di akhir bulan itu Ustaz ya. Yaumul Sud itu. Ya, artinya kalau tadi itu yang tiga hari itu kan yaumul bid tidak boleh dipindah-pindah gitu loh. Seperti puasa yaumul itsnain diganti yaumul tsulatsa kan nggak boleh. Walaupun tetap puasa kan. Iya. Hari Kamis kenapa? Karena hari itu diangkatnya, dilaporkannya amalan kita hari Senin dan hari Kamis, gitu loh. Hari Senin Kamis itu laporannya malaikat, tutup buku tiap pekan 2 kali. Ketika dilaporkan kepada Allah dalam kondisi puasa. Begitu pula yang tahunan yaitu bulan Sya'ban. Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban dan laporan tahunan. Kalau pekanan itu adalah Senin Kamis, ya kan? Kalau bulanan yaumul bid, kalau tahunan hari Sya'ban, bulan Sya'ban. Nah, kita mau dilaporkan sama Allah kan berkali-kali, ada pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Ketiga tahapan dan laporan itu semuanya dalam kondisi puasa. Nah, kalau kita dilaporkan lagi tidur, lagi molor, ya enggak apa-apa, tapi kan ditulis molornya. Bahkan laporan harian pun ada Ustaz yang ada. Subuh itu Ya, kalau mau puasa terus kalau harian kalau gitu. Yang hadisnya yang dibilang itu meninggalkan dalam keadaan sholat ketika asar dan subuh itu Ustaz ya, Masya Allah ya. Ya, kalau itu kan bukan puasa ya. Yeah. Kalau puasa kan tadi itu sebaiknya dalam kondisi puasa. Kalau sholat kan hampir tiap hari dilaporkan terus, kecuali yang molor nggak sholat. Baik Ustaz. Sekarang Ustaz dilanjutkan Ustaz. Oke. Tuh lanjut. Sekarang orang-orang yang ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini saya agak ringkas saja, kalau kita main khilaf-khilaf nanti agak panjang. Yang pendapat ini, dalilnya ini, wah kepanjangan. Nanti nggak selesai. Ini berapa semester ini kalau di kuliah nanti ya. Saya akan singkat aja, biar pemahamannya integral dan komprehensif tentang fikih shaum ini. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, ada beberapa diantaranya orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa, gitu ya. Jadi sakitnya yang membahayakan dirinya jika tetap berpuasa. Ini harus dicatat nih, bukan karena pilek, batuk, pusing, panuan, kurapen, gitu ya. Kadasen lalu. Kenapa? Saya lagi kadasen. Ya nggak bisa dong. Lagi panuan. Ya nggak bisa. Itu kalpanak selesai. Gitu loh. Jadi harus catat di sini yang membahayakan bagi kesehatan maupun jiwa dirinya ketika tetap dalam kondisi puasa. Itulah sebabnya para ulama mengatakan di sini, jumhur ulama yang membolehkan orang sakit itu apabila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Misalnya sakit apa? Sakit mah atau sakit apa yang bisa serius lah. Itu menurut kesehatan itu bisa diketahui. Kalau Anda tetap puasa, itu nanti bisa tambah parah. Atau bisa menyebabkan kematian, terancam jiwanya. Dan itu harus melalui standar kesehatan gitu ya. Nggak boleh kira-kira, wah kira-kira kalau saya ini bisa mati nih. Nah, kira-kira sendiri gitu namanya. Emang pinginnya nggak puasa, dia ngira-ngira sendiri. Kayak paranormal aja ya. Jadi tetap harus melalui ya orang yang punya keahlian yaitu dokter. Kalau menurut dokter ini dan pemeriksaan hasilnya ini nggak boleh puasa, nah nggak boleh ya. Kalau tetap puasa ini berbahaya. Maka orang yang sakit ringan, pilek, batuk, sakit kepala, puyeng dikit, panuan, kurapen, kudisan, ini nggak masuk nominasi ini. Tetap aja gatal-gatal dikit ya nggak apa-apa, tetap puasa. Pusing-pusing dikit ya bisa. Ya, kita ini kadang-kadang sok manja begitu ya. Sakit dikit aja udah nggak mau masuk sekolah, nggak masuk kuliah, pingin punya udur. Padahal kan pusing terus memang ya, ke dalam kondisi corona kan pusing terus, semuanya pusing-pusing. Kalau pusingnya Malaysia berputar-putar, kalau pusingnya kita di sini memang sembako lagi telat gitu ya.
Oke, ulama 4 mazhab sepakat wajib tetap berpuasa, gitu ya. Menurut ulama tetap wajib berpuasa, ya. Tetapi kemudian juga ada wajib qadha. Tapi wajib qadha apa tidak kalau mereka yang tidak apa? Jadi kalau mereka yang sakitnya ringan wajib puasa, yang sakitnya berat, ya dilihat mengancam jiwa atau mengancam kesehatan. Kalau mengancam itu maka tidak wajib. Berarti dia harus meninggalkan puasa. Tapi yang ringan, pilek, batuk, nggak wajib. Ya, dalam arti tidak wajib membatalkan gara-gara sakit itu, tetap berpuasa. Nah sekarang apakah mereka yang membatalkan itu wajib qadha apa tidak? Ya, orang sakit ada 2 macam di sini. Orang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, berarti masih ada harapan sembuh, wajib mengqadha ketika sudah mampu menjalankan puasanya. Ini ijma ulama, ini sudah seperti biasa. Ketika Ramadan begini kita sakit. Ya sakitnya mungkin bisa menghalangi kita untuk cepat sembuh atau mungkin mengancam kesehatan di masa mendatang, maka harus tidak berpuasa, harus berbuka. Maka setelah nanti sembuh, setelah Ramadan, 1 tahun 11 bulan sampai Ramadan lagi, itu kesempatan kita untuk mengqadhanya. Ini bagi mereka yang sakitnya tidak menaun, gitu ya. Tapi orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh-sembuh juga, maka harus bayar fidyah setiap hari memberikan kepada seorang fakir miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Ya sekitar 6 on atau kalau mau 1 kilo ya nggak apa-apa lah gitu ya. Setengah kilo sedikit itu. Kalau ingin lebih banyak 1 kilo per hari atau kalau enggak sebagaimana makanan yang biasa dimakan, kasihlah fidyahnya itu kepada mereka. Ya. Dikiaskan dengan orang yang tua renta itu, ya, bayar fidyah tiap hari. Nanti juga ini sama dilakukan oleh ibu-ibu yang hamil maupun menyusui. Kalau memang dia ya diwajibkan untuk membatalkan dan sekaligus nanti tidak perlu qadha, maka wajibnya adalah fidyah. Nanti ada pendapat di belakang, ya. Nah, itulah orang-orang yang dianggap sakit yang boleh membatalkan puasanya. Yang kedua musafir, orang yang pergi. Walaupun batasan musafir ini macam-macam, Daud al-Dhahiri pokoknya mutlakus safar. Pergi dekat maupun jauh, capek nggak capek ya boleh aja. Kalau Daud al-Dhahiri boleh aja, gampang ini. Ya. Dari hutan kayu ke mana itu? Ke Cempaka Putih, ya, pergi nggak itu namanya ya? Dari hutan kayu pergi ke Bogor gitu ya. Dari hutan kayu ke Depok, safar itu. Ya. Ini bukan masalah capek apa tidak, pokoknya safar, mutlakus safar begitu. Kalau pakai pesawat kan bisa 1 jam ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah gitu ya. Capek nggak capek. Tapi kalau kita ke mana? Ke Bogor, tapi naiknya sepeda ontel, ya capek juga gitu ya. Ini bukan masalah capeknya tidak, yang penting adalah safarnya gitu loh. Nah, itu kalau mutlakus safar, ya itu boleh orang-orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya sulit, berat, ya atau jika tetap berpuasa. Jadi kalau dia merasa keberatan dengan perjalanan itu, maka boleh meninggalkan puasa, maksudnya tidak perlu puasa. Maupun ringan, tidak capek, ya kalau tetap berpuasa. Jadi di sini adalah rukhsah. Capek nggak capek, ya bolehlah orang itu melakukan ya atau membatalkan puasanya karena ini rukhsah. Nanti di belakang kita bahas lebih lanjut ya, itu tentang musafir. Bagaimana jaraknya? Jaraknya macam-macam gitu ya. Ada yang mengatakan mazhab Syafi'i dan Malik bahwa harus seperti orang qashar dan jamak, yaitu harus menempuh perjalanan 80 sampai 90 kilo gitu kan. Kalau kurang dari itu nggak boleh. Misalnya ke Bogor, ke Depok dari hutan kayu, itu kan belum 80 kilo. Kemudian dia tiba-tiba batalkan puasanya. Kenapa? Ini kan safar. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh karena belum sampai jarak seperti orang qashar dan jamak. Ada juga yang mengatakan, ya udah mutlakus safar tadi itu ke Bogor maupun ke Bekasi itu udah safar. Padahal dari Pulau Gadung itu kan sudah Bekasi itu. Ya, lewat aja udah nyamper itu udah selamat datang Bekasi. Nah, itu udah Bekasi. Jadi boleh tidak puasa. Kalau menggunakan mutlakus safar, hikmat tiar itu bisa saja dia nggak puasa dari hutan kayu ke Rawasari. Ya, nggak puasa terus tuh. Atau rumahnya kan Sukabumi tuh. Berarti dia termasuk nggak puasa. Lalu jarak harinya berapa hari? Ukurannya. Ada mengatakan sehari, ada mengatakan 3 hari, dan yang umum adalah 3 hari. Ada mengatakan juga sebulan juga boleh tidak puasa, sebulan boleh. Kalau jamak qashar itu bisa sebulan sebagaimana dilakukan sebagian perjalanan Rasul, bahkan Umar bin Khattab juga pernah melakukan itu.
Jadi kalau ukurannya adalah jamak qashar, maka sebagaimana ya lamanya jamak qashar boleh itu ada yang 3 hari, ada yang lebih dari itu, bahkan dari 1 bulan boleh jamak qashar. Kalau itu yang dibolehkan, berarti musafir berapapun perjalanannya selama apapun, yaitu maksimalnya 1 bulan, maka selama itu pula dia boleh qashar. Kalau itu musafir dalam kondisi Ramadan seperti ini, maka selama 1 bulan penuh dia tidak perlu puasa karena dapat rukhsah. Tapi ya beratnya nanti bayar sendiri. Yang lain pada berbuka dia makan, yang lain pada berbuka dia malah puasa sendiri ya. Ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi es teh atau es cendol, dia malah ngiler sendiri karena tidak bisa dan tidak boleh. Nah, berat, mumpung ada banyak temannya di sini buka bersama, sahur bersama, walaupun di rumah masing-masing. Lanjut. Ya. Nah, bagaimana orang yang biasa menjadi pilot, menjadi sopir, menjadi masinis, itu kan pergi terus. Bahkan perjalanannya sampai ke luar negeri kan itu, Ustaz. Iya. Nah, orang seperti ini boleh disamakan dengan orang yang sedang punya penyakit menaun atau orang yang lansia. Maka gantinya apa? Bayar fidyah. Lu enak dong. Enak gimana ya? Coba aja jadi masinis. Ya kan? Ya kerja itu capek juga gitu kan? Lelah juga gitu. Coba aja dari supir truk begitu. Ya jadi aja supir truk. Enak jadi supir truk atau di rumah tetap puasa. Kalau pengen nggak puasa jadilah supir truk gitu loh. Antar kota, antar provinsi. Kita masing-masing porsinya dan masing-masing posisinya. Dan begitulah Allah cara memberikan keadilan gitu. Orang sudah capek-capek dan kalau tidak kerja nanti dia makan apa untuk keluarganya dan segala macam. Apalagi dalam kondisi PSBB begini. Yang dimakan nggak ada, bantuan cuma sekali padahal makan harus tiap hari gitu kan. Itu pun supermi, cuma 3, itu sehari habis. Kalau keluarganya 10, ya itu dibagi-bagi lah. Sehari itu 1 supermi bagi orang 10. Ya udah makan satu-satu, suwer-suwer gitu. Gitu ya. Makanya rambutnya keriting, tangannya keriting, kakinya keriting. Kebanyakan makan mie. Gitu kan. Nggak ada telurnya. Ya. Kalau ada telurnya kan agak sedikit enak tuh kental. Gitu ya. Lanjut. Ayo Ustaz. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah orang tua renta. Jadi orang tua yang memang tidak mampu untuk puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan syarat tadi, wajib bayar fidyah kepada orang miskin setiap hari. Sekitar 6 on. Ya setengah kilo lebih dikit lah gitu ya. Kalau mau disempurnakan 1 kilo sehari. Karena makan kan tidak sekali tuh. Makan bisa 3 kali. Kalau bisa kasih lauk, tambah lauknya. Gitu aja. Permakan porsinya kalau di warteg depan hutan kayu itu, ya paling sekitar 20-30 ribu yang tempatnya Ustadz jasa langganan itu ya. Apalagi kalau pakai gado-gado itu ya. Itu langganannya Ustadz. Ya, itu berapa lah seporsi itu kita makan. Ustadz aja makannya gado-gado ya. Makanya gemuk-gemuk kebanyakan lontong. Baik, lanjut. Jadi orang tua kalau memang nggak wajib ya dia nggak puasa tapi harus bayar fidyah. Lanjut Ustaz. Ya wanita hamil sekarang. Nah ini wanita hamil ada beberapa pendapat memang ya. Wanita hamil boleh meninggalkan puasa Ramadan baik khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun kesehatan bayinya. Boleh tidak puasa. Yang jadi berbeda itu bayar fidyah apa qadha itu yang jadi berbeda. Tapi intinya mereka sepakat yang hamil dan menyusui diberi rukhsah, diberi dispensasi, tidak perlu puasa. Namanya rukhsah, apakah harus diambil apa tidak? Tergantung. Kalau Anda kuat, ibu-ibu hamil maupun menyusui kuat, silakan puasa. Kalau nggak merasa kuat dan itu mengurangi asupan gizi janinnya, nggak usah puasa. Gitu ya. Tapi andaikan terpaksa harus tidak puasa, ada 2 pilihan, ada 2 pendapat, ada harus fidyah, atau ada yang mengatakan harus qadha. Sebagian ulama cukup membayar fidyah tanpa qadha. Ini dikuatkan oleh Syekh Albani. Dan ini Yusuf Qaradawi juga memilih ini. Sebagian ulama lagi cukup mengqadha tanpa fidyah. Ini Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagian ulama lagi qadha dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan bayinya. Ini Imam Syafi'i. Tapi yang rojah adalah pendapat yang kedua, yaitu cukup mengqadha tanpa fidyah, gitu ya. Tapi ada pendapat lagi yang lebih kontemporer, saya kira akan kalau saya sih memandang yang pertama cukup bayar fidyah. Apalagi ibu-ibu itu yang produktif ya, tiap tahun hamil, tiap tahun menyusui, gitu kan. Ramadan ini hamil, Ramadan tahun depan kan dia sudah melahirkan. Otomatis kan menyusui, itu 2 tahun lagi kan menyusui. Tahun depannya lagi 2 tahun masih dalam menyusui. Begitu menyusui belum tuntas, hamil lagi, gitu kan. Nah kapan puasanya? Berarti dia akan merasa kelelahan.
Dalam kondisi seperti ini dikiaskan dengan orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa, maka hukumnya sama dengan mereka harus bayar fidyah. Ini pendapat yang kontemporer yang diambil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Lanjut Ustaz. Nah, orang yang tidak berpuasa karena alasan lain itu tadi yang sudah biasa. Sekarang bagaimana orang-orang yang punya kerjaan-kerjaan yang agak berat, kuli bangunan, kuli angkut pelabuhan, gitu kan? Orang yang demikian tetap wajib mengingatkan diri berpuasa, ya. Tapi kalau nanti satu saat dia itu nggak kuat, nah bolehlah dia tidak berpuasa. Jadi dicoba dulu, ya. Dicoba dulu. Kalau sampai membahayakan dirinya, boleh membatalkan. Kalau misalnya ngangkut masih kuat, ya terus saja. Dan dia wajib qadha. Lalu berikutnya orang yang sangat kelaparan dan kehausan. Udah nggak kuat. Aduh, saya tadi malam nggak sahur. Saya belum minum, belum makan, gitu ya. Siang-siang udah ambruk, tidur aja udah mau pingsan. Ya, kalau daripada pingsan, dan pingsan juga membatalkan kesadarannya. Udah, makan aja di warungnya, buka-buka itu sambil nutup-nutupi pakai kelambu. Ya. Kalau enggak ya masuk kamar, makan roti sama aqua dikit gitu, ya sudah, kenyang, keluar seakan-akan orang berpuasa, nanti kalau ada buka bersama ya minta jatah gitu ya. Tapi kan orang nggak tahu kalau dia puasa apa enggak. Tapi intinya adalah kalau dalam kondisi terpaksa begitu boleh. Yang berikutnya adalah orang yang sangat lanjut yang ke-C, orang yang dipaksa berbuka oleh orang lain, misalnya di daerah-daerah, misalnya di minoritas ya, saudara-saudara kita katanya di Uighur atau tempat-tempat lain, atau di Bangladesh atau di Rohingya ya, daerah-daerah yang minoritas, menurut cerita-cerita dan menurut berita-berita kan mereka tidak boleh puasa, bahkan dipaksa makan begitu kan, dijejali mulutnya. Nah, orang seperti ini dalam kondisi ikroh, mukroh dia itu. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, orang seperti ini boleh gitu ya, membatalkan karena terpaksa disuruh. Bukan seperti orang ya kemudian wah, mudah-mudahan saya nanti dipaksa untuk makan, saya akan makan. Itu namanya nunggu paksaan. Ya. Nah, kalau nunggu paksaan dia berarti sengaja. Yang nggak boleh seperti ini. Yang boleh itu kita dipaksa, hati kita menolak. Tapi kalau hati kita memang mengharapkan, mudah-mudahan saya dipaksa makan. Kok kapan ya saya dipaksa ya? Saya lapar-lapar begini mau ada yang maksa saya makan. Nah, itu namanya mengharap-harapkan itu ya. Kalau seperti ini dosa ini. Makanya sengaja membatalkan, mengharapkan orang lain maksa-maksa dirinya gitu. Malah nyuruh orang, paksa saya, malah maksa orang ya. Lanjutnya dalam mujahid fisabilillah, sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Ya, karena kondisinya sangat melelahkan dan meletihkan, jadi menjaga pertahanan itu. Lanjut. Nah, pembatal-pembatal puasa lain ada makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum yang nggak sengaja nggak apa-apa. Misalnya tetesan air wudhu siang-siang, sengaja nggak diandukin, netes, masuk mulut kita. Masuk. Adem dikit tenggorokan. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sengaja nggak diusap, nggak dibasuh dengan anduk, biar netes dan nanti masuk, nah itu sengaja. Setetes pun, kalau sengaja itu batal. Segalon kalau nggak sengaja, nggak batal. Makanya jangan sengaja, gitu ya. Kalau sengaja setetes, selilit pun bekas rendang sahur tadi malam nyangkut di gigi, apalagi giginya lubang-lubang banyak sangkutannya. Lalu ketika sholat atau ketika siang kok nyangkut masuk, nah kalau itu disengaja walaupun selilit itu batal. Tapi sepiring, nah kalau lupa, saya tadi puasa, nggak apa-apa itu rezeki, gitu ya. Maka enak itu orang nggak sadar, gitu ya. Malah yang susah itu orang sadar-sadar begini, ya. Kemudian ya keluar mani dengan sengaja, nonton apa ya, nonton parno lalu tiba-tiba keluar atau membayangkan sesuatu ya, kemudian maninya keluar, sengaja itu. Tapi kalau mimpi nggak apa-apa. Mimpi itu kan nggak sadar, nggak batal kalau mimpi di siang hari. Ya, kalau sengaja nonton video menjelang maghrib atau menunggu adzan maghrib sambil mentadaburi video-video itu, kemudian memancing dia, kemudian panas. Lalu keluarlah apa yang menjadi keinginannya, nah itu batal itu. Satu dosa, yang kedua batal. Muntah dengan sengaja, ya muntah-muntahin dimasuk-masukin jari-jarinya biar muntah gitu ya. Nah itu juga nggak boleh seperti itu. Keluarnya darah haid maupun nifas, maka yang menstruasi di siang hari begitu batal. Atau siang hari lalu melahirkan anak, atau tiba-tiba gila atau pingsan atau epilepsi. Maka orang yang nggak sadarkan diri itu menjadi batal. Lalu bagaimana orang yang dibius? Ya dibius berarti kan orang sakit, ya.
Oh nggak usah dibius saja sakit boleh tidak puasa, apalagi dibius. Berarti kan dia mau dioperasi. Ya sama, ya dibius juga nggak sadarkan diri. Kemudian murtad nggak meyakini puasa wajib, nggak meyakini sholat wajib, nggak meyakini Allah itu ada, nggak meyakini Rasul itu sebagai utusan Allah dan seterusnya. Kalau itu yang dilakukan berarti sudah murtad. Tidak mau bayar zakat, ya. Tidak mau berzakat memang nggak mampu, bukan karena menolak gitu ya. Jadi kalau niatnya nggak bayar zakat karena menolak, nah itu murtad sebagaimana di zaman Abu Bakar dulu. Berniat untuk berbuka, ya. Jadi berniat untuk berbuka itu sudah batal. Nanti saya akan puasa, tapi kalau nggak kuat saya batal. Sejak Anda niat itu sudah batal. Begitu kan Ustaz? Ya. Mau sholat, Allahu Akbar. Saya sholat, tapi nanti kalau ada yang datang membawa es degan, saya akan batalkan sholat ini. Gitu ya. Nah, sejak dia sudah bermimpi dan berharap untuk membatalkan, sudah batal. Karena niatnya tidak takyin dan tidak benar-benar tulus dan fokus. Ya, nggak boleh. Niat saja sudah karena niat itu kan menentukan sejak awal gitu ya. Sudah ada niat untuk membatalkan. Untuk niat membatalkan, bukan niat untuk puasa gitu loh. Dari awal niat membatalkan. Dong ngapain mau puasa kalau dari awal sudah pingin batal gitu kan? Capek kan? Udah dari awal batalin aja. Tapi kalau sengaja dosa besar. Ya. Karena dan itu kata Rasulullah nggak bisa diganti. Man aftara yauman min ghairi udhrin wala maradin lam yakti samutari wa in shamahu. Barang siapa dengan sengaja membatalkan satu hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, tidak menstruasi, bukan karena menyusui, bukan karena hamil, bukan karena pergi, bukan karena tua dan lansia, tiba-tiba dia batalkan begitu saja, satu hari ini tak terbayarkan kalau Anda bisa membayar 1 tahun. Yang nggak ada Ramadannya. Kalau itu disengaja, sejak awal Anda sudah berdosa dan tidak akan mungkin pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, walaupun wajibnya kodoknya ya sehari. Itu secara fikih. Secara hakikatnya nggak mungkin cukup untuk menutupi 1 hari Ramadan. Lalu merokok, nah itu merokok di luar Ramadan aja yang nggak boleh, apalagi dalam Ramadan ya. Nah ini sebaiknya nggak usah merokok karena merokok ada menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan kematian. Nah kalau sudah tahu menyebabkan kematian, kenapa diisap? Itu kan sama dengan orang bunuh diri, gitu kan? Ya tapi karena ini terkait dengan macam-macam lah ya, tenaga kerja, nanti devisa, ya cukai dan ini pendapatan negara. Nah itu macam-macam pikirannya udah kemana ini udah. Ya, kalau kita sih langsung aja. Ya di luar Ramadan maupun dalam Ramadan tetap nggak boleh begitu ya. Lanjut Sat. Ya. Nah kemudian jima ini bagi yang punya suami atau punya istri. Kalau hikmat ya nggak boleh lah ya karena belum punya ya. Nah, itu pun dia harus di siang hari. Kalau malam hari boleh. Kalau setelah jasa ya boleh kalau malam hari ya. Tapi kalau siang hari ya nggak boleh gitu ya. Selain membatalkan puasa juga wajib mengkodok puasa. Jadi mengkodok ya. Membatalkan kemudian harus wajib qadha ditambah kafarah membebaskan seorang budak kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak harus bayar memberi makan 60 orang miskin. Ini berat sekali. Oh puasa sebulan aja bablas apalagi 2 bulan kan? Sebulan aja nggak tahan gitu ya. Mana tahan 2 bulan. Ya sudahlah kasih 60 orang. Karena ada zaman Rasulullah seperti itu, dia lapor. Ya Rasulullah saya begini-begini, ya sudah kamu bebaskan budak. Saya nggak bisa. Udah 2 bulan kamu berturut-turut, ya sebulan saja bobol. Bagaimana saya nahan 2 bulan Rasulullah? Udah kamu bayar orang-orang miskin itu 60 orang miskin. Loh saya itu orang miskin termiskin di dunia. Kata Rasulullah, dan saat itu langsung ketawa, langsung kasih korma. Nah, ini korma itu bawa pulang, makan dengan keluargamu. Sudah kamu, sudah bebas. Ya, nggak perlu bayar fidyah atau kafaro. Dapat korma lagi. Inilah enaknya jadi orang miskin. Ya kalau seperti itu jadilah miskin terus ya. Tapi jangan melanggar. Udah miskin melanggar lagi gitu ya. Nggak bisa bayar denda melanggar. Itu nekat namanya. Ya, jangan nekat. Pingin enaknya doang gitu ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Slide ya. Pembatal berikutnya adalah hijamah bekam, ini yang biasa bekam-bekam itu ya. Pendapat jumhur tidak membatalkan puasa karena yang keluar adalah bukan dari lubang-lubang yang semestinya ya. Dan tidak membatalkan sebagaimana orang keluar mani ya. Ini sebagaimana keluar air kencing, air liur itu biasa ya. Dan itu tidak membatalkan. Walaupun ada hadis yang meriwayatkan tentang itu batal, walaupun pendapat ini atau hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama sehingga terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Hanabila mengatakan itu batal ya, al-hijam atau bekam itu. Nah, pendapat ini yang diperkuat oleh Ibnu Taimiyah. Tapi kalau ini dilakukan kemudian ya kalau jumhur ya tidak mengatakan batal ya, tergantung kita mau pilih yang mana.
Tapi kalau saya sih pilih jumhur ya, karena itu tidak termasuk yang bisa membatalkan kalau walaupun itu adalah darah yang dikeluarkan. Lanjut. Ustaz, menarik juga nih Ustaz. Saya ingat Hah? fatwanya MUI mengenai donor darah Ustaz. Kalau Nah, lanjut donor darah terus, donor darah lanjutnya selanjutnya. Nah, terus. Nah, masalah donor darah ini yang antum tanyakan ya. Nah, turunan dari masalah bekam ini juga sama turunan dari bekam ini kan donor darah keluar. Nah, kalau tadi bekam menurut jumhur ulama tidak membatalkan, menurut Hanabila membatalkan, tinggal pilih kan. Mau batal apa enggak? Kalau jumhur ulama kita ngikut, ya enggak batal, gitu loh. Kalau menurut Hanabila ya batal. Nah, karena kepentingannya donor darah ini adalah untuk menyelamatkan nyawa orang. Nah, itu lebih lagi kan? ya, Kalau bekam kan bukan menyelamatkan nyawa orang, hanya menyelamatkan kesehatannya masing-masing. Tapi kalau donor darah, setetes darah itu adalah nyawa. Itu lebih mulia lagi kan? Maka lebih cenderung kepada pendapatnya jumhur ulama. Enggak batal. Ya, silakan donor darah yang gemuk-gemuk itu yang sehat-sehat ya. Tapi hikmat jangan donor darah tambah habis ente ya, tambah kurus nanti ya. Udah nggak ada darahnya, dagingnya hilang. Boleh. Ya, antum harus dikasih donor darah itu bukan harus dikasih dipasok darah ente, jangan donor darah kalau memang nggak cukup. Donor lemak Ustaz. Donor lemak. Iya, ya. Lanjut ya. Apa itu inhaler ya, mestinya inhaler berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung ya. Apakah membatalkan apakah tidak gitu ya. Sama dengan apa itu yang selain inhaler itu apa yang buat penyakit asma itu Ustaz. ya itu termasuk apa satu lagi yang face care ya apa Fresh care. face care itu ya fresh care di luar Ustaz. Iya, scare aromaterapi. Iya, aromaterapi itu kan hampir sama kan itu ya. Nah itu sama, hanya aroma saja begitu loh. Aroma saja yang tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa menghilangkan haus gitu ya. Maka kalau kebanyakan malah haus itu kan kalau disedot terus itu ya. Maka jumhur mengatakan tidak membatalkan. Walaupun menurut Syafi'iyah, Malikiyah ya dapat membatalkan kalau jumhur itu ya. Menurut jumhur ulama membatalkan, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membatalkan ya. Maka yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi ya silakan yang mau menghirup-hirup nggak masalah. Tapi menghirup knalpot berbahaya walaupun itu tidak membatalkan ya. Ya itu banyak racunnya itu ya. Lanjut. Yang bukan membatalkan termasuk mengakhirkan mandi hingga terbit. Ya itu yang tadi yang membatalkan ya, yang terusnya adalah mengakhirkan mandi hingga terbit fajar. Misalnya junub malam-malam sedang lagi setelah berhubungan badan dengan istri maupun suami, dia nggak sempat mandi sampai ketemu subuh, maka nggak batal, ya asal setelah subuh tetap puasa begitu loh. Jangan kemudian, wah saya kan tadi belum mandi, udah sekalian nggak puasa, nggak bener, ya. Jadi dalam kondisi belum mandi junub pun ketika subuh itu nggak batal, asal cepet mandi, nggak nunggu duhur sampai asar gitu ya. Langsung setelah itu mandi dan sholat subuh. Bukan lewat kemudian sampai duhur nggak sholat gitu ya, itu yang nggak benar. Lalu berkumur-kumur atau istinsyak, menghirup ke air ke hidung asal nggak keras-keras, kumur-kumur sambil nelen dikit, ya itu nggak boleh gitu ya. Biar basah kumur-kumur, nggak tahu kumurnya itu lanjut apa enggak, kita kan nggak tahu. Yang disemprotkan separuh, yang masuk separuh itu gitu ya. Nah itu nggak boleh itu. Kelihatannya dikit, ternyata banyak juga ya. Yang dikeluarin dikit, yang masuk banyak, itu membatalkan. Menghirup air sama dengan ke hidung itu. Kalau keterlaluan makanya makruh orang menghirup air dan ke hidung maupun ke mulut sampai keras. Itu makruh karena dikhawatirkan ada yang terhirup atau yang masuk ke dalam perut atau hidung kita. Mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan badan boleh. Biasanya berendam nih. Asal jangan sambil minum ya, berendamnya. Itu namanya berenang sambil minum. Nggak boleh. Wah siang-siang biar dingin, malah berenang sambil kan nggak tahu, langsung nyilem aja di dalam, duduk malah minum, gitu ya. Padahal itu campuran macam-macam itu, ada pipisnya orang juga di situ kan, nggak bisa itu. Anda sudah sengaja itu membatalkan, nggak boleh, ya. Kemudian selanjutnya adalah mencicipi. Nah ibu-ibu nih asal tidak banyak-banyak mencicipinya, sedikit kemudian dilepeh kembali ya. Cicipin sesendok, sepakul ya nggak boleh gitu ya. Cicipin itu namanya nyicipin dikit gitu ya. Dan jangan ditelan ya, kemudian dikeluarkan. Bercumbu dan mencium istri
Nah, ini pernah Umar berkata kepada ya Rasul, bagaimana saya kalau mencium istri saya? Kata Rasulullah, kamu kalau berkumur batal nggak? Ya enggak Rasulullah, saya cuma kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu sama dengan kamu kumur-kumur ketika mencium atau memeluk istrimu, nggak masalah. Jadi yang punya istri bolehlah siang hari, asal dengan syarat tahan birahinya, ya. Tidak boleh orang-orang yang cepat sensitif begitu nyenggol langsung kumat. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu. Nanti berbahaya, bisa kafaronya berat, gitu, memberikan budak puasa 2 bulan dan memberi makan 60 orang miskin. Kalau ya dirasa nggak tahan, jangan deket-deket. Ya, jauhi saja istrinya siang hari. Nanti maghrib pas buka boleh, gitu ya. Kalau tidak tahan, itu karena halal gitu loh. Kemudian memakai parfum dan wangi-wangian juga nggak batal, asal nggak diminum parfumnya, ya. Nggak masalah. Menggunakan siwak atau sikat gigi juga nggak apa-apa, nggak batal, asal tidak makan sikat giginya bersama odolnya, ya. Itu boleh aja, ya. Kenapa Ustaz? Ya nggak apa-apa, makruh kalau menurut mazhab Syafi'i kalau di siang hari setelah duhur, ya. Kalau sebelumnya nggak apa-apa menurut Syafi'i. Tapi sebenarnya kalau nggak dimakan odolnya dan bersama sikat-sikatnya sih nggak masalah itu. Yang nggak boleh itu kan kalau masuk perut, kalau hanya sekedar mulut kemudian dimuntahkan lagi, itu nggak masalah. Menggunakan celak bagi perempuan itu kadang-kadang atau laki-laki, menggunakan tetes mata juga nggak apa-apa, asal tidak diminum tetes matanya. Ya, menggunakan tetes telinga juga nggak apa-apa, asal tidak terlalu banyak dan itu dibutuhkan. Ya kalau memang ragu-ragu nggak usah dipakai, nunggu nanti maghrib begitu ya. Kalau khawatir nanti bisa ada rasa-rasa dikit di tenggorokan kita. Tapi ini rukhsah begitu ya bagi yang sakit tentunya. Kalau nggak tahan ya diberi tetesan telinga maupun mata biar matanya lihat dan telinganya bisa sembuh, tetesin saja di siang hari. Tapi kalau Anda khawatir nanti bisa membatalkan dan tidak enak, nggak nyaman, tinggalkan, nunggu sampai maghrib. Ini bebas saja. Makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar, yaitu imsak. Nah itu kan 5 menit. Sebelum itu boleh. Sampai adzan. Makanya puasa itu disiplin memulai dan disiplin mengakhiri. Gitu ya. Disiplin memulai kapan? Sejak terbit fajar. Disiplin mengakhiri sampai ketika adzan maghrib. Lanjut Ustaz. Lanjut. Habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya banyak Ustaz yang kita ingin didiskusikan karena memang masalah puasa ini masalah yang aktual, tajam, terpercaya. Masalah yang setiap orang mungkin punya kasus beda-beda. Iya. Ustaz, tadi masih masalah puasa Daud juga Ustaz, sebenarnya tadi mungkin terlewat. Rasulullah SAW kan bilang puasa Daud itu puasa terbaik gitu ya. Iya. Dan ada juga yang bilang ada riwayat katanya Sayyidah Aisyah setelah Rasulullah meninggal puasa setiap hari. Apakah benar? Apakah boleh puasa setiap hari, Ustaz? Yang pertama, tidak semua yang dikatakan Rasul afdol itu Rasulullah juga melakukan menjadi khawatirnya kan menjadi kewajiban. Memang itu sunnah. Yeah. Namanya afdol itu kan dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Lebih baik dilakukan. Kalau Rasulullah terus melakukan berarti mewajibkan dong. Ya kan? Berarti kan mewajibkan. Puasa yang 3 hari setiap bulan juga, ya itu kan sunnah. Orang nggak melakukan nggak apa-apa. Yang wajib itu Ramadan. Apakah kalau Rasulullah bilang afdol itu harus dilakukan Rasulullah dan wajib? Enggak dong. Ya kan? Nah begitu pula Rasul mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Tanggal 10 Muharram kan? Itu afdal. Makanya Rasulullah namanya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu mendekati wajib. Tapi nggak sampai wajib. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau dibalik namanya makruh tahrim kan gitu. Tidak harus dilakukan sebagaimana puasa Daud terbaik. Apa Rasulullah harus puasa Daud? Ya nggak juga. Namanya afdal tidak selalu. Walaupun sebaiknya dilakukan. Rasul juga puasa Daud, tapi kan kita nggak tahu puasa Daudnya Rasul kan gitu. Ya. Begitu pula riwayat-riwayat saya nggak tahu kalau Aisyah setahun penuh puasa itu ya. Atau mau ada nadar kita nggak tahu. Saya nggak tahu riwayatnya kalau puasa. Kalau setahun penuh berarti melanggar hari-hari yang dilarang dong. Ya, ya kan? Riwayat puasa Saumud Dahr itu iya. Sudah berpuasa. Ya kan berarti kan melanggar. Apa Yaumut Tasyrik boleh. Yaumul Syak boleh, yang dilarang Idul Fitri, Idul Adha puasa aja begitu. Yang hari-hari dia diharamkan tetap tidak berpuasa kayak Yaumut Tasyrik,
Ya silakan aja kalau mau begitu ya, tapi kan tidak ada syaratnya diharuskan untuk puasa. Kita ini sudah kasih ringan ini. Ya 3 bulan, setiap bulan 3 hari, setiap pekan Senin Kamis gitu kan. Udah siap tahun 30 hari. Kalau mau sepanjang tahun mau puasa, ya nggak tahu puasa apa itu. Ya, Shaumud Dahr. Membayar puasanya yang Ramadan dia membatalkan dengan sengaja itu ya. Karena di satu sisi hadis ada riwayat yang Nabi bilang saya berpuasa dan saya membatalkan gitu. Ada satu anak. Iya kan Rasulullah itu orang paling takwa gitu kan, ketika saya akan puasa terus karena mengikuti Rasul, puasa saya akan sholat terus, saya nggak nikah terus, itu ya nggak bener kan, namanya itu hulu, namanya hulu, ya? berlebihan. Kita ini wasatiyah gitu, di dalam harus seimbang gitu loh, kadang makan kadang minum itu sesuatu yang menjadi hak kita ya, semua ada haknya, perut ada haknya, mata ada haknya gitu kan. Semua ada haknya, kasih haknya. Berarti kalau kita nggak kasih haknya, kita yang mendolimi kepada badan kita sendiri. Kita nggak istirahat, gitu ya. Kita ada tidur, dan segala macam itu haknya. Begitulah manusia diciptakan. Nggak boleh berlebihan melampaui batas. Puasa terus. Afdhalus salati ba'dal faktuba qiyamul lail. Ya qiyamul lail terus. Itu nggak wajib juga qiyamul lail. Rasulullah khawatir kalau qiyamul diwajibkan. Makanya Rasulullah nggak sholatnya di masjid. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, haji aja seumur sekali, Rasulullah itu cuma sekali loh hajinya. Walaupun dekat dari Madinah. Rasulullah kan umrohnya 4 kali, hajinya cuma sekali. Kita jauh-jauh geser orang yang sudah ngantri puluhan tahun, geser orang lain juga haji berkali-kali. Itu nggak bener juga. Rasul aja yang dekat aja hajinya sekali, kita malah geser punya orang. Bayar ratusan juta, geser jatah orang. Dosa itu. Ya. Nah, itu nggak bener itu. Nah, itu Rasulullah sudah meringankan kita. Kenapa kita memberatkan diri gitu loh. Walatul kubiaidikum milat tahluka gitu loh. Yang agak prioritas gitu mikirnya gitu ya. Baik, insyaallah. Statement yang menarik, Ustaz. Jadi jangan terlalu lanjut. Ya, ibadah juga boleh, tapi kalau berlebihan ibadah hulu namanya itu israf ya. Walatusrifu termasuk mubadirin kalau ya kan. Padahal ada jatah lain yang harus kita penuhi begitu. Seimbang atau wasut. Nah, ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari Muhammad Fatih. Untuk pembayaran fidyah dengan memberi makan orang miskin, bolehkah membayar fidyah memberinya ke santri? Santri itu masuk miskin apa enggak? Yang penting kriterianya. Kriterianya miskin. Kalau santri kaya ngapain beri yang kaya? Malah ente yang harus dikasih karena ustadznya pada miskin, gitu kan? Ya enggak bisa dong. Itu enggak masuk kriteria. Ustadz-ustadz kita itu kan fuqara masa kini, insya Allah masa depan agnia kan gitu. Amin. Nah itu para pejuang semua, ya. Ustadz Jasa perlu disantuni nih, termasuk walaupun tetap gemuk gitu ya. Tapi kelihatannya gemuk, saya sebenarnya ya enggak juga. Amin, gitu kan. Insya Allah satu. Ya kita kriterianya masuk miskin. Kenapa enggak anak yatim? Ya anak yatim itu kalau kaya juga enggak boleh. Anak yatim yang miskin dong, gitu kan? Makanya tidak masuk 8 asnaf itu kan gitu. Ada nggak anak yatim? Nggak ada. Amel sekalipun kaya, tapi dia amel, ya kriteria masuk amel. Mujahidin fisabilillah, dia kaya raya, kayak Abu Bakar As-Siddiq dapat jatah. Sekalipun dia orang kaya, tapi karena menjadi mujahid gitu loh. Jadi kita harus lihat kriteria, definisi miskin itu apa. Nah kalau menurut undang-undang, ya lain. Menurut bahkan undang-undang itu hampir sama dengan ilmu fikih. Ada perbedaan miskin, ada perbedaan fakir. Fakir itu orang nggak punya pendapatan, nggak cukup untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau miskin itu punya pendapatan, tapi nggak cukup juga untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi fakir lebih parah daripada miskin, gitu. Nah digabung menjadi fakir miskin kan gitu. Begitu kira-kira. Nah ini ada diskusi lagi, Zat. Kan tadi masalah orang berhubungan suami istri di tengah hari Ramadan ada kafaratnya yaitu 60 hari berpuasa atau memberi makan orang miskin, Zat ya. Ya. 60 orang miskin. Nah, pertanyaannya gini, Zat, ada kasus orang pergi ke satu daerah, tanya dia ke Surabaya. Nah, pergi ke Surabaya itu kan boleh musafir, boleh membatalkan puasanya, Zat ya. Nah, di Surabaya dia berhubungan suami istri, Zat. Ah, itu terkena kafarat itu nggak, Zat? Kafarat kalau dia itu puasanya saja nggak wajib, berarti kan melakukan apa saja kan boleh, seperti makan boleh, minum boleh, termasuk yang itu boleh. Dia musafir, rukhsah gitu. Masa cuma boleh makan tapi nggak boleh
berhubungan kan? Kan itu sama, dilarangnya itu karena puasa kan? Iya. Dilarangnya berhubungan itu karena puasa. Nah kalau orang sudah batal, apa harus dilarang? Logikanya kan begitu, Ustaz. Iya. Gitu kan? Wah jangan kamu hanya makan doang sama minum, nggak boleh hubungan. Lah ngapain? Ya. Emang puasa segalanya, kalau dibatalkan semua, itu rusak. Kalau yang sengaja, Ustaz, jadi misalnya memang Itu lain lagi. Itu sudah ada namanya mens rea, itu namanya. Ada unsur kesengajaan. Kalau mens reanya begitu, orang dengan sengaja membunuh saja ada bedanya kan? Ada dengan berencana, ada yang tanpa berencana, hukumannya beda. Nah ini berencana melakukan hubungan dengan melakukan safari. Nah ini sudah niatnya sudah nggak benar. Yuk kita pergi yuk biar boleh berhubungan. Nah itu sudah ada persekongkolan dan konspirasi jahat gitu ya. Jadi kayak sekarang mengakali gitu, Ustaz. Jadi misalnya dia ngakalin karena mungkin kalau dia ngakali kita paling pintar, Ustaz. Mau zakat, mau nisabnya mau sampai nisab, dibuang aja, dibelikan ini nggak sampai satu nisab, nggak wajib zakat, nggak sampai haul kan. Kalau kita ini tukang ngakali sama Allah gitu ya. Tapi kan Allah tahu kalau kita ngakali apa enggak. wa makarullahu khairul makirin. Kalau kita memang tukang ngakali kita ini, jangankan ngakali dagang, ibadah aja diakali kok kita ini. Muamalah juga diakali. Paling pintar. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin, itu kan ngakali semua itu. Wail semua. Salat pura-pura salat tapi sahun ya. Tiba-tiba nimbang tapi ternyata nggak adil. Ya, wailun semua. Makanya nakal. Harus diluruskan niatnya, Ustaz, ya. Oh Bukan iya, jelas. Semuanya niat dan berangkatnya dari mens rea gitu ya. Ada unsur kesengajaan apa enggak gitu loh. Hukum kan begitu, hukum positif kan. Apalagi hukum agama gitu kan. Hukum positif aja ada berencana apa enggak kan. Itu hukum manusia, hukum Allah lebih-lebih, Allah lebih tahu segalanya. Gitu. Baik. Okay. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Korelasi ayat yang 186. Kayak kita kan tidak masuk ke situ, Ustaz, ya. Ada korelasinya nggak, Ustaz? Apa itu? Ayat surat Al-Baqarah yang 186-nya. Kan kita 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu ya. Iya, Ustaz. Ada korelasinya dengan puasa tidak, Ustaz? Oh ya jelas dong. Kita ini berpuasa itu kan kata Rasulullah SAW. Ya, salah satu la turaddu dakwatuhum itu kan. Siapa di antaranya? As-sa'im hatta yuftir. Idza sa'alaka ibadi anni. Bila hambaku itu tanya dan minta kepadaku, fa inni qarib, aku dekat. Puasa itu kan mendekatkan kepada Allah. Makanya Allah balasnya lebih besar kan dibanding yang lain. Wa ana ajzi bihi. Itu. Fa inni qarib, lebih dekat orang itu, berbeda dengan sholat, berbeda zakat, berbeda dengan haji. Dan puasa itu hanya karena Allah. Kalau haji sekampung tahu semua. Bahkan di kabupaten diumumin gitu ya daftarnya. Kalau misalnya zakat ya minimal adalah ambil zakatnya tahu. Sholat juga semasjid pada tahu. Kalau di rumah serumah juga tahu. Kalau puasa mana tahu. Orangnya lemes. Apa puasa? Itu sakit. Pucet. Itu karena udah sakit gitu kan. Belum tentu. Malah yang gagah-gagah itu puasa, yang lemes nggak puasa gitu kan. Walaupun itu buka bersama ternyata nggak puasa. Orang main menstruasi nggak tahu kita puasa apa tidak kan. Nah makanya Allah wa ana ajzibihi. Dan ini hubungannya vertikal dengan Allah. Mendekatkan kita muraqabatullah. Maka Allah dekat. Ya, ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falistajibuli wal yu'minu bi. Dan ini adalah bagian istijabah, respon kepada anjuran Allah, berpuasalah kamu dan jangan lupa doamu mustajab. Sampai kapan? Sampai kamu berbuka kan gitu, hatta yuftir. Maka saat sedang puasa itu doa banyak doa gitu ya. Doanya ketika sedang lapar itu, fokus kalau lapar itu. Nah, fokusnya apa? Nunggu takjil gitu kan. Gitu. Ini hubungannya ada ini, wasa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mendekatkan Allah, kita puasa itu. Suruh doa dan bahkan muraqabatullah sangat tinggi kan ini. Insyaallah. Insyaallah ada kayak korelasinya di situ ya, bagaimana jelas dong. Nggak mungkin dong itu terpisah-pisah itu. Antara satu surat dengan surat lain aja ada korelasinya gitu kan. Sama dengan surat Al-Maun dengan surat apa di atas Al-Maun itu. Quraisy ya. Ya kan? Allah kasih kesejahteraan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan gitu. Kenapa kemudian suratnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Wong kita ini sudah dikasih ya apa kata Allah? Rezeki banyak gitu loh.
Alladzi at'amahum min ju', kamu itu sudah diberikan kesejahteraan sampai kamu nggak lapar. Ketika ada orang miskin, ketika ada orang yatim, jangan dihardik kemudian kamu usir-usir. Kan itu kan sebab nuzulnya Abu Sufyan, Abu Jahal mengusir anak yatim kan. Padahal Allah sudah kasih kesejahteraan. Itu korelasi antara ayat surat dengan surat, apalagi ayat. Ya sangat dekat gitu loh. Selain surat saja ada korelasinya. Surat Al-Anfal dengan surat Taubah itu kan sama, sampai kenapa kita boleh baca basmalah itu kan korelasinya sama-sama peperangan. Itu antar surat, apalagi antar ayat yang berdekatan. Sangat berdekatan. Dan antara satu ayat surat pertama sampai akhir Al-Fatihah sampai An-Nas itu korelasi semua satu ayat, satu kitab, gitu kan? Emang nggak nyambung antara Al-Fatihah dengan An-Nas? Nyambung juga, ya kan? Semuanya nyambung. Oke. Tanya lanjutan Ustaz dari Ibu Dina Masurah. Saya izin tanya, jangka waktu mengkodok puasa itu terbatas 1 tahun setelah Ramadan sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan selanjutnya, atau bisa lewat dari itu, Ustaz? Ya kalau kita sholat nih, seperti sholat, kiaskannya aja sholat. Kalau Anda sholat, misalnya telat subuh, lalu apakah Anda nunggu subuh hari berikutnya? Gimana? Sholat subuh nih telat. Apa nunggu duhur? Nunggu asar? Nunggu subuh lagi? Itu kalau kiasan yang paling dekat, gitu kan? Iya kan? Jadi kalau kita sholat saja, sholat telat subuh, kita kan nggak usah nunggu duhur atau nunggu subuh waktu hari berikutnya, kan? Ya, maka ketika Anda ingat sebelum, maka kalau sholat lebih cepat ya, jangan sampai waktu duhur. Waktunya kapan kita kodoknya? Ya sejak subuh sampai duhur itu waktu kodok. Walaupun tetap boleh kata saat duhur kalau lupa. Kalau sampai dia itu kemudian kalau puasa itu melebihi daripada batas waktu sampai ketemu Ramadan lagi, menurut para ulama sebagai sanksi tambahannya, di samping dia bayar kodok setelah Ramadan tahun depan, dia bayar kafaroh, bayar denda, bayar fidyah, gitu kan? Itu karena sebagai sanksinya. Itu biar enggak juga di kitab di fikih Islam Wadilatu, seingat saya. Iya, itu ada, itu Qardawi juga ada fatwa-fatwanya begitu. Terus, ya kan? Jadi, karena nilai satu Ramadan itu berbeda dengan yang lain. Bayar fidyah, maksud saya bukan bayar kafarah, bayar fidyah. Ya? Boleh di kodo di setahun setelah pun nggak apa-apa, cuma memang lebih baik sebelum Ramadan lagi. Kita akan itu akan melonggarkan orang kalau boleh-boleh setahun nanti, Ustadz. Ya, jadi betul. Kita sekarang kita mau bayar fidyah, ya sudah saya kaya raya, saya bayar semua itu fidyahnya. Ya, namanya apa itu, nggak kodok semua gitu kan? Nggak boleh begitu itu, nggak boleh. Namanya menantang, melawan Allah itu, membantah. Dikasih waktu kok masih dilonggar-longgarkan gitu kan? Kalau setahun ngapain aja, hanya sebulan itu kita itu kan makan kalau nggak pernah puasa sunnah ya, makan kita ini kan 11 bulan. Ngemil, makan, minum, kok kuliner, keluyuran, 11 bulan keluyuran terus kita ini. Ya gara-gara lockdown dan PSBB aja kita nggak bisa keluyuran seperti. Kenapa ini kalau normal? Keluyuran terus, makan terus kita. Walaupun kalau kita puasa siang hari, malamnya dendam. Makanya belanjanya ibu-ibu itu molor tuh. Ya lebih banyak kalau puasa begini, macam-macam yang dimakan, yang dicari. Semeja seakan-akan mau dihabisin, begitu maghrib enggak juga dimakan semua. Akhirnya basi, dibuang segala macam. Kita ini pendendam dalam makanan gitu ya. Kita cuma bayar cuma sehari 2 hari saja nggak kuat. Nah terus makan terus, ya apa bedanya kita dengan binatang itu, ngemil terus gitu ya. Karena mengkodonya pun boleh dicicil saja setiap bulan 3. Boleh. Biar dia tidak terlalu berat. Karena boleh, asal ya kalau memang bisa sekuatnya dalam arti punya waktu longgar, ya secepatnya, karena kita mati juga nggak tahu. Gitu ya. Kalau kita punya tanggungan, walaupun itu jadi warisan keluarga, nanti akan yang bayar itu keluarganya. Rukun Islam itu kan ada 5. Yang nggak boleh diwakili cuma 2, syahadat dan sholat. Ya kan? Yeah. Itu nggak boleh diwakili ketika kita mati. Syahadat nggak boleh. Dulu belum syahadat, saya syahadati bapak saya, nggak boleh. Bapak saya dulu pernah meninggalkan sholat, saya akan bayar fidyah, akan saya ganti dengan sholatnya. Setiap zuhur saya sholat 2 kali, zuhur 2 kali untuk bayar bapak saya, nggak boleh. Yang boleh itu kalau bapaknya dulu ketika masih hidup belum bayar zakat, sekarang kita sebagai ahli warisnya bayarin. Dulu punya hutang puasa, kita yang wajib bayarin. Dulu punya hutang haji, ketika sudah mampu nggak haji, kita yang wajib batali. Kalau syahadat sama sholat nggak ada batal. Batal golat itu namanya. Batal golat.
Iya kan? Batal yang keliru. Yang boleh itu zakat, puasa dan haji. Ya begitulah. Ustaz, menarik sebenarnya perbicaraan mengenai puasa, Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, terakhir Ustaz. Nah, ini agak menyimpang sebenarnya pertanyaannya, tapi ini seru nih. Menyimpang. Bicara mengenai zakat, Ustaz. Bolehkah berzakat dengan beras bansos? Karena sekarang bansos itu bantuan sosial, Zat. Sekarang kan kita banyak nih yang mendapat beras di rumah, persediaan beras kita menumpuk dari sumbangan dari mana, ada begini, yang penting syaratnya zakat itu kan kalau dia sudah punya kecukupan di malam hari raya, gitu ya. Zakat fitrah ya. Malam hari raya, iya kalau kita kan itu zakat fitrah kalau beras itu kan. Ya, betul. Maksudnya apa itu? Ya, kalau dapat bansos kan dapat zakat fitrah, mungkin bukan zakat mal, asalnya nggak kaya. Kalau zakat mal kan harus kaya, dan itu setahun umurnya. Kalau zakat fitrah kan malam hari saja. Nah itu karena dapat bansos semuanya dari Departemen Kesehatan, dari Kemensos dapat, dari Gubernur dapat, dari RT dapat, dari masjid dapat, dari Almanar dapat misalnya gitu ya. Banyak kan numpuk. Kemudian dia punya kecukupan di malam takbiran, di malam 1 Syawal, punya kecukupan sehari itu untuk keluarganya. Maka harus dan wajib dia bayar. Walaupun itu asalnya bansos. Asal itu nggak diukur, yang penting ada kecukupan. Mau bansos, mau bansis, mau lazis, mau basnas. Makanya orang kalau dapat zakat dari mana-mana pada malam takbiran, akhirnya dia punya kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Awalnya mustahik, bisa menjadi muzaki gitu loh. Tidak harus nunggu bansos. Kalau zakat ini kan macam-macam, zakat fitrah nih. Kita dianggap orang miskin nih. Sehingga semua sekampung itu tujuannya ke kita. Mendadak kaya malam itu kita kan. Malam lebaran kita mendadak kaya. Karena kekayaan kita sesaat itulah. Dan wajibnya zakat fitrah adalah malam itu juga terakhir sampai Idul Fitri kita sholat. Maka wajib. Ya enggak? Dari bansos mau bansis mau lazis mau basnas ya nggak penting, yang penting halal itu. Kalau sudah diberikan ke kita menjadi milik kita, bukan milik Kemensos lagi, kecuali belum diberikan lalu dizakatkan. Nah siapa yang mau zakat begitu ya, numpuk di gudang itu miliknya negara, dan negara tidak wajib zakat. Yang wajib itu kan warga kalau sudah punya kecukupan. Negara itu wajibnya memberi kepada rakyatnya. Baik. Nah, nanti insya Allah masalah zakat juga ada pertemuan khusus dengan Ustadz Amin Khalid LC. Nanti ada itu pakarnya itu, pakar zakat dan pakar muzaki, bukan mustahik. Ustadz yang menerangkan zakat harus jadi muzaki, jangan jadi mustahik. Iya, nyuruh orang zakat dia nggak zakat. Ya, mestinya yang bakat zakat itu orang muzaki, gitu ya. Minimal dia zakat fitrah mampu. Tapi karena nggak ada yang menyampaikan, akhirnya Ustadz yang mustahik pun juga harus menyampaikan tentang zakat. Baik, Ustadz, alhamdulillah kita sudah jam 10 saja tidak terasa. Masya Allah, diskusi yang menarik pada malam hari ini. Walaupun temanya biasa-biasa aja sebenarnya, tapi diskusinya yang hangat. Ya, peserta hari ini kurang lebih ada sekitar 55 peserta. Kita kurang lebih fluktuatif antara 70 berkurang begitu ya. Kemarin awal-awal mungkin hari pertama ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mahmud atas materi yang menyejukkan karena materi-materi ini mengingatkan kembali tentang ilmu-ilmu yang pernah kita dapat dulu. Jadi ini merefresh kembali maklumat kita tentang fikih Syam. Syukron Ustaz Mahmud atas pemaparannya pada siang hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan perhatiannya. Kita tutup majelis virtual kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ini Bu siapa nih? Ibu-ibu dari Almanar nih. Ada dari Almanar dan dari luar. Ibu semester 6, Ustaz. Semester 6, Masya Allah. Kita nggak bisa ketemu nih di kampus ya. Nggak bisa dulu, Ustaz. Saya kangen dengan coletannya Ustaz. Apa itu? Apa itu yang dikangenin? Oh, hikmat, ngelor ngidul hikmat.
Ya kapan kita masuk lagi nih? Lama kita nggak jumpa ini. Ya Ustaz, insya Allah gak akan ngantuk kelasnya dengan Ustaz Mahmud juga. Masya Allah. Ya, kali ini kita tidak boleh tatap muka saat sampai Oh, bulan. gitu ya, malah haram ya tatap muka. Ya Allah. Berjabat tangan aja haram kalau gini nih. Ini jadi Bukan meringankan dosa, malah tambah dosa kalau gini. Jabat tangan kan social harus- distancing saat ala Makanya. Menteri Keuangan gini. Menteri Keuangan itu THR. urusannya saya. THR udah cair Ustaz. Ya cair tapi ya beku lagi. Tunggu dirayakin di kantor nanti. Beku lagi. Baik. Ya kan saya sama orang, sama kita. Saya beku. tutup saja majelisnya Ustaz. Oke. Ya. Ya sama-sama. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, sama-sama. Terus tapi